Manchester United meraih kemenangan telak saat berhasil memperdaya Real Betis dengan skor 4-1. Sayangnya kemenangan besar ini dianggap cuma menang beruntung oleh kalangan pandit sepak bola terkenal. Bagaimana ceritanya? Cetak Gol coba merangkum kebangkitan Manchester United sebagai berikut. Pembantaian menyakitkan. Manchester United menelan kekalahan menyakitkan saat berhadapan dengan Liverpool. Pada laga itu, skuad The Red Devils dipermalukan oleh sang rival dengan 7 gol tanpa balas. Sebenarnya pasukan Erik ten Hag tampil apik di babak pertama dengan cuma bobol 1 kali. Namun di babak kedua, skuad Setan Merah justru harus bobol 6 gol sekaligus. Buruknya lini pertahanan jadi penyebab The Red Devils menelan kekalahan telak atas sang rival, terutama saat gol ketiga Liverpool yang dicetak oleh Cody Gakpo di menit ke-50 pertandingan. Saat itu Lisandro Martinez terlihat diayam-ayamin oleh Mohamed Salah sampai terjatuh sendiri. Berikutnya bomber Mesir ini langsung mengirimkan umpan ke kotak penalti dan berhasil disontek dengan baik oleh Cody Gakpo. Kekalahan telak atas Liverpool ini membuat beberapa pandit sepak bola berkomentar. Salah satunya ada Jamie Carragher yang menyebut kalau The Red Devils tampil buruk di babak kedua. Kritikan berikutnya datang dari legenda mereka sendiri yakni Roy Keane. Keane merasa malu dengan kekalahan telak tersebut dan lebih memilih untuk bersembunyi selama berbulan-bulan. Di samping itu juga Roy Keane mengkritik pemain senior yang dianggap nggak punya jiwa kepemimpinan. Selain itu, kekalahan telak ini juga menyedot perhatian besar dari beberapa brand terkenal. Mulai dari kondom Durex sampai salah satu bank kenamaan Indonesia yakni Bank BCA. Kedua brand terkenal itu menyindir kekalahan Setan Merah yang membuat para penggemar trauma dengan angka 7. Erik ten Hag hukum pemain secara brutal. Pasca menelan kekalahan telak, Erik ten Hag marah besar dengan para pemainnya. Pelatih asal Belanda ini mengatakan kalau skuadnya nggak punya mental kemenangan di laga tersebut. Erik ten Hag bilang kalau para pemainnya beruntung bisa kembali ke Old Trafford dengan menggunakan bus. Pasalnya, usai dibantai banyak penggemar Setan Merah yang nggak bisa membendung amarahnya. Pelatih 53 tahun itu juga memberikan hukuman kepada para pemainnya. Dia memaksa seluruh pemain untuk nggak meninggalkan Anfield dan menonton sorakan kemenangan dari pemain Liverpool. Tentu saja hal tersebut sangat menyakitkan dan juga traumatis bagi para pemain Setan Merah yang melihatnya. Pasalnya mereka harus mendengarkan sorakan dari seluruh pemain dan penggemar Liverpool di Anfield. Nggak cuma itu, Erik ten Hag juga sempat memberikan ancaman yang tegas kepada para pemainnya. Mantan pelatih Ajax Amsterdam itu nggak segan-segan untuk mengganti seluruh tim utama dengan skuad U21. Hal tersebut baru bisa terjadi seandainya The Red Devils kembali menelan kekalahan telak yang serupa. Nggak cuma itu, Erik ten Hag juga meminta para pemainnya untuk pergi ke psikolog. Hal tersebut bertujuan agar para pemain gak memiliki hari-hari yang buruk seperti di musim lalu. Bruno Fernandes dikecam. Kekalahan telak Manchester United diperparah oleh penampilan Bruno Fernandes. Gelandang serang asal Portugal ini banyak mendapatkan kecaman karena dinilai bermain sangat egois. Nggak cuma itu, Bruno Fernandes juga dianggap bukanlah sosok yang tepat dalam memimpin Setan Merah. Alasannya, mantan pemain Sporting Lisbon itu dinilai nggak punya jiwa kepemimpinan. Termasuk ada Roy Keane yang sempat mempertanyakan kontribusi Bruno di atas lapangan. Menurut Roy Keane, Setan Merah kehilangan sosok pemimpin yang seharusnya bisa memotivasi para pemain. Selain Roy Keane, Gary Neville juga mengkritik salah satu aksi yang nggak pantas yang dilakukan oleh Bruno Fernandes. Hal itu berawal saat Bruno meringis kesakitan setelah ditabrak Ibrahima Konate. Neville menilai kalau aksi Bruno itu sangat lebay dan dianggap memalukan. Padahal Neville menyebut kalau Konate dianggap nggak melakukan pelanggaran yang keras. Kemudian ada Paul Scholes yang biasanya diam-diam saja tapi tiba-tiba menyebut Bruno nggak bisa membantu lini pertahanan. Meskipun mendapatkan kecaman, Bruno Fernandes sendiri dibela oleh sang pelatih Erik ten Hag. Erik ten Hag pun masih sangat percaya dengan kemampuan Bruno Fernandes. Selain itu, dia juga nggak meragukan jiwa kepemimpinannya dan tetap memberikan amanah tersebut kepada sang pemain. Membantai Real Betis dengan sangat emosi.
Setelah mengalami berbagai kekacauan, Manchester United bisa bangkit di leg pertama babak 16 besar Europa League. Dalam laga itu, skuad Red Devils melibas Real Betis dengan skor 4-1. Setan Merah sendiri sudah unggul lewat 1 gol Marcus Rashford di menit ke-6 pertandingan. Sayangnya Real Betis mampu menyamakan kedudukan lewat Ayoze Perez. Beruntung di babak kedua, Setan Merah mampu mencetak 3 gol lewat Anthony, Bruno Fernandes, dan juga Wout Weghorst. Di laga kali ini, sang pelatih Erik ten Hag juga kembali menerapkan permainan menekan. Hal tersebut bisa dibuktikan dari statistik Setan Merah yang mampu mencatatkan 57% penguasaan bola. Berikutnya, The Red Devils juga mampu melepaskan total 25 tembakan. Statistik itu berbanding terbalik dengan Real Betis yang cuma mencatat 43% penguasaan bola. Selain itu, skuad Betikos juga cuma bisa melepaskan total 6 tembakan saja. Berikutnya, di laga kali ini taktik Erik ten Hag juga menjadi sorotan lebih. Sebab saat laga masih berjalan imbang, pelatih asal Belanda ini terlihat tetap tenang menghadapi situasi yang sulit. Nggak cuma itu, dia juga kerap melakukan beberapa keputusan yang dinilai sangat tepat. Terutama saat ten Hag memasukkan Jadon Sancho di menit ke-65 menggantikan Marcus Rashford. Kehadiran Rashford sendiri dinilai sudah sangat nggak efektif. Sebab bomber timnas Inggris itu nggak bisa leluasa bergerak setelah mendapatkan kawalan ketat dari pemain bertahan Real Betis. Dianggap cuma menang beruntung. Meskipun meraih kemenangan telak, tapi Jamie Carragher justru terlihat mengejek Manchester United. Legenda Liverpool itu mengatakan kalau Setan Merah cuma menang beruntung saja atas Real Betis. Bahkan Carragher nggak segan menyebut Setan Merah sebagai tim yang paling nggak konsisten. Sebaliknya, kemenangan telak ini mendapatkan apresiasi penuh dari Erik ten Hag. Ten Hag mengatakan kalau para pemainnya sudah tampil bagus dan nggak terpengaruh dengan kekalahan Liverpool. Nggak cuma itu, dia juga memberikan pujian khusus kepada Bruno Fernandes. Menurut pelatih kelahiran Habsburgen ini, Bruno Fernandes jadi otak kemenangan dengan mencetak 1 gol dan 1 assist. Selain itu, dia juga mencatatkan statistik yang mentereng di laga tersebut. Dilansir dari Sportskida, Bruno Fernandes mencatatkan 79% akurasi umpan sukses. Berikutnya, dia juga mampu melepaskan 5 umpan kunci termasuk beberapa peluang emas. Berkat performa gemilangnya itu, Sportskida memberikan rating 9 kepada Bruno. Ten Hag pun berharap kalau mantan pemain Sampdoria itu bisa terus tampil konsisten di pertandingan berikutnya. Di sisi lain, kegembiraan itu juga datang dari Wout Weghorst yang turut menyumbangkan 1 gol. Pemain asal Belanda ini berselebrasi dan mengaku senang bisa membantu timnya meraih kemenangan pada laga kali ini. Itulah ulasan kebangkitan Manchester United setelah dibantai 7-0. Bagaimana pendapatmu? Apakah dengan kemenangan ini akan melupakan kekalahan 7-0 tersebut? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.